nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Ya baik, Bang Cibica dulur-dulur dimanapun berada, dan kalau kulo flashback lagi ya di zaman kapan tuh SD atau SMP tuh, kita pernah ada pelajaran muatan lokal kalau zaman dulu ya, dimana kita tuh tertantang untuk membawakan sebuah tarian, walaupun sebenarnya kita basicnya udah kate ya, tapi karena sekolah akhirnya kita menjadikan itu sebuah tugas yang memang mau tidak mau kita harus menampilkan tarian itu tadi. Alhasil Cik Ilham pada saat itu dengan kawan-kawan di kelompok kelas ini membawakan sebuah tarian tari piring ya. Ingat yang zaman waktu itu. Tapi karena terlalu gugup karena belum terbiasa, akhirnya piring itu tadi nyampak. Tapi itu menjadi pengalaman yang sampai dengan saat ini masih sangat kita ingat. Dan ini kalau kita ngomongin soal tarian, pada saat kita datang ke acara kondangan ataupun juga acara budaya, itu biasa tarian ini akan selalu menjadi penampilan yang kita nanti-nantikan. Begitu sangat kagum kita ketika melihat penampilan sebuah tarian dengan pakaian seragam, dengan gerakan yang begitu sangat kompak. Ini akan menambah nilai begitu sangat mahalnya sebuah tarian. Karena itu tadi ya, tarian ini juga melambangkan sebuah cerita bisa juga, dan juga bisa menampilkan sebuah kisah dalam sebuah gerakan. Oke, dan terkait dengan tarian juga di Pro 4 FM Palembang, saat ini kita sudah kedatangan narasumber dari Sanggar Mei-Mei Palembang dalam memperoleh komunitas di edisi Selasa tanggal 9 Desember 2025. Dan kami juga menyapa selamat pagi untuk Mance Bice yang juga monitor di aplikasi RRI Digital, dan juga yang pengen menyaksikan tayangan channel YouTube kami, silakan ke tayangan channel YouTube Pro 4 Palembang. Baik, dan langsung baik kita bakal sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya baik, ini ada Zaza dan juga ada apa nih biasanya kalau di Sanggar Mbak Meme dipanggil Bu Meme ya? Mami, semuanya manggil Mami. Mami Meme ya? Mami Renti. Oh Mami Renti, oke baik. Oke, dan kita kenalan dulu kepada dua narasumber kita Mance Bice. Yang pertama ini yang seperti tadi kita sampaikan, ada nama kalau di Sanggar ini sebutannya Mami Ranti ya? Iya, Mami Renti. Mami Renti. Iya. Tapi ternyata nama aslinya Danila Marenti Sarjana Ekonomi. Betul. Jadi agak jauh melenceng ya. Jauh. Tapi luar biasa semangatnya Mami Renti ini ya. Alhamdulillah. Bikin anak-anak jadi lebih berani. Alhamdulillah. Dan juga berkreativitas melalui Sanggar Meme ini tadi ya. Betul. Oke baik. Dan juga ada Zaza. Zaza apa kabar, sehat? Sehat. Zaza sekolah kelas berapa nih? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. SD mana tuh? SD 109 Palembang. 109 Palembang. Boleh menyapa, ada bu gurunya, mungkin ada teman-temannya lagi nyaksiin. Halo Bu Rizky. Bu Rizky ya lagi nyaksiin ya. Kepala sekolahnya ya. Oh, kepala sekolahnya. Baik. Nah, ini kita bakal ngomongin Sanggar Mei-Mei sebagai sarana pengembangan bakat dan juga kreativitas. Iya. Mungkin kita ke Sanggar Mei-Mei-nya dulu ya. Kita pengen tahu untuk Sanggar Mei-Mei ini aktifnya sejak tahun berapa nih, Mami Renti? Kurang lebih 10 tahun ya, berarti tahun 2015 ya. Oke. Betul. Pada saat itu apa nih yang menjadi landasan awal Mami Renti sebagai pimpinan mendirikan Sanggar Meme ini? Awalnya tadinya sekedar hobi. Memang dari kecil saya suka nari juga. Terus
kepengen lanjutin hobi ini untuk dibagikan ke anak-anak. Oke, ilmunya tadi ya. Iya, ilmunya tadi. Oke. Jadi berkembang sampai sekarang. Iya. Adanya Sanggar Meme ini tadi. Betul. Untuk penamaannya diberi nama Sanggar Meme ini ada filosofi nggak? Atau pintas saja tuh? Sebenarnya nama anak saya yang pertama itu Mei panggilannya. Oh, Mei nama panggilannya. Ada blasteran juga dianya. Oh gitu. Chinese dan pribumi. Oke, jadi pakai nama Meme itu Iya. tadi ya. Luar biasa sekali. Dan untuk saat ini yang aktif sebagai penarinya di Sanggar ada berapa nih? Banyak, alhamdulillah kurang lebih 50 orang. Oh, banyak ya? Ya, dari umur 5 tahun sampai dengan yang kuliahan juga ada. Oh banyak, ada remaja Iya, juga di situ. Remaja juga ada. Didominasi lebih yang perempuan, ada laki-laki juga. Ya, dominasi perempuan, laki-laki cuma Ada 3 beberapa ya. ya. Oke, sesuai dengan tampilan tarian apa yang nanti akan Betul. dibawakan. Iya. Karena walaupun laki-laki menari juga termasuk kesenian gitu ya. Betul. Mami ya. Jadi tidak ada apa ya kayak pembatas gitu ya. Betul. Yang cewek aja nih boleh nari. Ya Enggak. cowok pun boleh. Boleh. Siapa yang mau ikut gabung nari cowok malahan memang dicari ya. Karena susah nyari penari cowok zaman sekarang. Banyak yang malu-malu nih anak-anak muda. Iya. Tapi kalau udah gabung pasti ketagihan nanti. Ketagihan nari. benar, apalagi kalau udah pernah tampil. Betul. Pengen lagi di mana lagi nih kita sudah ini. Oh jadi selalu anak-anaknya bertanya gitu ya? Iya, betul. Sama seperti Zaza nih kayaknya ketagihan juga udah ikut berapa lama nih untuk bergabung di Sanggar Meme Zaza? Di Sanggar Meme sudah selama 3 tahun. Udah lumayan 3 lama ya tahun, 3 iya. tahun. Pada saat itu Zaza kenal Sanggar Meme ini kenapa nih? Ada teman yang sudah ikutan lebih dulu atau Zaza memang mencari sama Bunda untuk Ya. ikutan di Sanggar? Mungkin dari ngeliat dari eskul di sekolah, ngelihat ada mami, dan jadi tertarik untuk menari. Karena Wah. dari kecil emang udah suka nari. Waduh, public speakingnya Zaza ini bagus sekali ya. Walaupun 6 SD tapi kayak udah biasa itu ya. Iya, kayaknya udah siap gantiin Kak Ilham. Wah, kapan-kapan Zaza ya tiba-tiba udah duduk di sini ya. Oke, kalau menurut Zaza menari itu seperti apa? Menari itu sangat asik kalau misalnya Zaza tuh mulainya dari kelas TK. Oh dari TK udah ikutan tarian ya? Udah mulai dari gurunya ngomong, Zaza mau ikut nari nggak? Awalnya Zaza masih bingung, aduh gimana ya? Karena pertama kali ya? Iya, takutnya nanti tiba-tiba lupa gerakan di panggung. Tapi lama kelamaan emang asik. Nari itu Rasanya tadi? tuh narinya dari nari India, Oh itu. dari nari tradisional, tari tanggai, itu asik. Tapi kalau misalnya dengan teman-teman itu lebih asik lagi. Karena rame-rame itu Iya. tadi ya. Zaza udah berapa kali manggung tuh untuk tarian? Alhamdulillah udah banyak. Udah sering ya. Udah Nah kalau dari Mami Renti melihat Zaza dan juga teman-teman yang ada di Sanggar Meme, bagaimana nih anak-anaknya? Luar biasa. Anak-anak ini anak-anak berbakat yang memang bukan cuma loncat-loncat ke mainin TikTok segala macam ya. Enggak ya. Tapi memang mereka ini anak-anak yang bersedia dilatih untuk nari tradisional. Itu yang penting karena tari tradisional ini kan udah mulai punah. Apalagi di zaman sekarang kan. Betul. Urusan dari budaya luar tuh luar biasa Luar sekali. biasa, ya betul. Jadi saya senang sekali kalau mereka anak-anak ini ikut gabung, mau belajar nari tradisional. Nah itu saya senang sekali. Kalau Zaza yang paling berkesan pernah membawakan tarian apa tuh yang masih ingat? Tari tanggai mungkin ada nggak? Tari tanggai. Oh pernah juga ya. pernah. Dan bagaimana tuh perasaan pertama kali tampil di atas panggung membawakan tarian? Zaza pada saat itu apa yang dirasakan? Rasanya gugup, Gemeter ya? ya gemeter, takut tiba-tiba di atas panggung itu ada salah gerakan. Oh Itu iya yang iya. paling ditakutin. Karena itu bawaan nervous itu tadi Iya. ya. Akhirnya bikin Zaza dan teman-teman jadi gemeteran, jadi lupa deh gerakannya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya itu Nggak Mami apa-apa, Renti ya. iya. Yang penting Apalagi- senyum. Nah, jadi kunci dari seorang penari pada saat di atas panggung itu bagaimana nih Mami Renti? Yang penting tetap senyum, pede, walaupun gerakannya salah lanjut aja. Lanjut aja ya. Lanjut aja. Karena hal biasa ya untuk Iya, kesalahan itu jadi ya. nggak boleh kalau misalnya gerakannya salah, terus mukanya langsung cebetut, Nah, itu. apalagi sampai nangis di atas panggung, gitu. Atau marah-marah dengan temennya karena Nggak boleh ya.
Ada yang kayak gitu kan? Oh, ada. Iya, namanya anak-anak ya. Iya, biasa Gerakan tuh. temannya salah dia marah. Langsung gitu. Tapi ini sebagai edukasi juga dari Mami Renti sebagai pelatih juga di sini ya. Iya, Tadi kan disampaikan oleh Zaza di awal bahwa gugup dan juga karena ini pertama kali untuk menghilangkan gugup pada saat di atas panggung, terutama pada saat membawakan tarian, ini ada hal khusus nggak? Apa yang harus dilakukan begitu? Banyak-banyak berdoa aja, tarik napas. Ya, kuncinya kalau latihan udah sering latihan, insya Allah nggak bakal ini lagi, nggak bakal ngeblank lagi gitu. Nggak ngeblank pas lagi ya. Zaza, kalau latihan di Sanggar Meme ini dalam 1 minggu berapa kali? 1 kali. 1 kali ya. Jadi setiap weekend mungkin. Hari Minggu. Hari Minggu latihan di situ. Dan memang itu udah ada jadwalnya ya. Iya. Biasanya dari jam berapa tuh latihannya? Biasanya dari jam 1 sampai jam 4. Oh, jadi lumayan lama ya, 3 jam. Aha. Iya betul. Dan biasanya kalau Zaza untuk melenturkan badannya ketika tampil membawa tarian, ada tekniknya nggak diajarin sama Mami Renti? Olah tubuh ya. Olah tubuh. Aha. Diajarin olah tubuh. Jadi ada tekniknya. Iya, Nah, betul. kalau kita ke teknik mungkin untuk awal-awal sebelum menari itu katanya ada pemanasan dulu ya, Mami Renti? Iya betul. Nggak langsung, ayo kita langsung nari ini gerakannya begini, enggak. Itu tujuan pemanasannya untuk apa tuh? Supaya nggak terjadi cedera waktu latihan tari yang sebenarnya gitu kan. Oke, dan disarankan juga pada saat latihan lebih pakai training gitu ya? Iya betul. Supaya Jadi gerakannya supaya lebih leluasa bergerak. Oke, Zaza juga aktif di modeling ya kalau nggak salah? Iya. Apa sih yang membedakan modeling sama tarian? Atau membawakan tarian gitu? Membawakan tarian itu lebih ke ya tampil bersama kawan-kawan. Iya, kekompakan ya. Kekompakan yang terpenting dari senyum. Namun dari modeling itu sebenarnya tidak ada bedanya ya, sama-sama deg-degan. Sama aja ya? Ya, tapi itu lebih beda lagi dari begitu. mana-mana. Tampil sendiri ya kalau Iya. modelnya. Jadi kalau tarian itu kayak tanggung jawabnya lebih banyak ya? Iya, lebih banyak lagi. Harus kompak, Iya. Betul. dari kostumnya juga harus sama gitu ya? Iya. Kalau modeling ya memang sebuah seni juga, cuma tampil sendiri itu tidak begitu kelihatan kalau ada yang lupa gerakan gitu. Tapi kalau modeling ada teknik gerakan juga nggak ini? Pastinya ada. Ada juga. Termasuk di Sanggar Meme ada belajar jalan catwalk gitu? Ada. Oh, ada juga. Ada, cuma nggak rutin. Nggak rutin ya? Sebagai selingan ya? Selingan betul. Oke. Nah, kalau cocok di usia anak-anak untuk tarian ini, jenis tarian seperti apa nih Mami Renti? Kalau kami dari umur 5 tahun udah kita terima. Aha. Ya, jadi dia mau tarik ke apa namanya modern juga bisa, modern dance juga bisa. Tapi kita lebih ke tradisional dulu. Tradisional dulu ya. Gitu. Apa yang membedakan tarian tradisional, tarian kreasi sama tarian modern itu tadi? Kalau tradisional dia sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing. Oke, ada pakemnya gitu ya. Iya betul. Kalau kreasi kita bisa dicampur. Ada tradisi campur dengan yang modern mungkin, nah bisa. Jadi pengembangan dari tradisi itu kalau kreasi. Dari gerakannya juga berbeda ya. Iya betul. Nah, kalau modern ya dari luar berarti. Kalau Bisa kreasi dari lebih kreasi sendiri begitu. Betul, bisa kita buat sendiri kreasi gerakannya kan. Gitu. Kalau Zaza bagaimana tuh kreasi modern sama tradisional? Pastinya sangat berbeda. Dari tradisional seperti yang kata Mami, itu dari sesuai dengan tradisi. Dari modern itu pastinya dari modern ya. Dan kalau tari kreasi itu bisa kita ungkapkan dengan tarian gerakan yang kita ciptakan sendiri. Wah, luar biasa, pintar sekali ya Zaza ya. Padahal masih 6 SD tapi udah begitu sangat paham begitu ya. Dan termasuk Mami juga sebagai pelatihnya juga menerapkan selain ilmu tarian itu tadi memberi pemahaman juga kepada anak-anak ya. Iya betul, dan di situ juga ayo anak-anak coba untuk gerak musik yang ini coba buat gerakannya gimana kreasi kalian. Jadi dia mengeksplor gitu. Oke, baik. Nah, kalau tari tangga itu biasanya berjumlah ganjil ya? Ganjil, iya. Kenapa tuh alasannya Mami? Ada pernah tahu nggak gitu? Mungkin ini ya dari kerajaan Sriwijaya dulu ya. Aha. Memang untuk menyambut tamu jadi bentuknya kayak candi mungkin ya. Jadi harus yang ganjil-ganjil. Oh begitu. Dan Zaza pernah bawa tari tangga juga ya katanya tadi ya? Aha. Gimana tuh? Kesulitan atau tantangannya seperti apa selain gugup tadi? Iya, tantangannya pastinya dari kekompakan dari kelompok ya. Oh itu tadi. Iya. Terkadang ada gerakan yang Ada gerakan nggak yang kompak ya. tiba-tiba lupa.
Kalau kostumnya bagaimana tuh? Kostum ya menggunakan songket Palembang dengan ada hiasan di kepala. Itu bagus banget menurut Zaza. Bangga ya makanya bangga banget menggunakannya. Jadi benar-benar jadi walaupun Zaza masih anak-anak tapi kayak udah ini ya seperti gadis Palembang begitu. Dengan kostum kayak baju pengantin ya kalau kita dulunya punya ya. Tapi kalau buat tarian kreasi biasanya jenis lagu apa nih yang Mami Renti pilih untuk anak-anak bawakan begitu? Tergantung, kalau misalnya ada request mau tarinya yang ada unsur Sumatera Selatan, berarti kita kreasinya Sumatera Selatan. Banyak sekali ya pilihannya ya kalau untuk Sumsel. Ada yang bebas misalnya Nusantara bisa, berarti Papua juga bisa. Gitu Kalimantan. Sesuai dengan temanya begitu. Tapi kalau tari modern itu lebih ke mana tuh menganut untuk di atas panggungnya gerakannya begitu? Kalau modern lebih ke K-pop ya kayaknya ya, sama India itu yang India ada juga. Iya. R&B gitu ada juga ya. Iya ada juga. Oke, baik. Jadi begitu sangat ini sekali indah sekali ya. Iya. Tarian itu ada kostumnya, pemilihan musiknya, gerakannya juga menjadi kombinasi satu sehingga pada saat dibawakan di atas panggung ini akan menghadirkan dejap kagum kepada yang menyaksikan di situ. Betul. Tapi tantangan Mami Renti sebagai pelatih untuk di era modern saat ini ada nggak gitu? Tantangan untuk mencari talent atau bagaimana hal lain mungkin? Iya, kadang anak-anak ini kan cepet bosen. Ya, jadi kadang baru latihan 1 bulan udah ngilang, kadang gitu kan. Atau mungkin memang ada kegiatan lain, nggak tahu juga kita kan ya. Jadi atau mungkin baru sebentar latihan udah nggak mau lagi. Nah itu. Sementara orang tuanya mau asikin supaya mereka nggak sering main HP. Benar. Gitu. Jadi ada kegiatan. Nah, ada yang 1 bulan udah hilang, bahkan nggak aktif lagi gitu. Betul. Tapi Zaza sampai ke 3 tahun pasti ada alasan. Alhamdulillah. Kenapa nih Zaza sampai bertahan di 3 tahun untuk bergabung di Sanggar Meme ini? Kenapa tuh? Karena seperti ini Kak, kalau misalnya Zaza selalu di rumah itu juga bosen. Bosen gitu. juga ya. Dengan ada kegiatan di Sanggar Meme, bertemu dengan kawan-kawan itu asik. Dengan tariannya yang baru-baru yang selalu diciptakan oleh Mami, itu seru itu ya. yang membuat serunya. Jadi waktu kosong Zaza lebih bermanfaat gitu ya. Untuk terdekat bakal ada jadwal pentas nggak untuk tariannya? Insya Allah. Insya Allah ada ya. Oke, baiklah kalau begitu. Mance Bice dulur-dulur, sebelum nanti kita kembali ke Zaza dan juga Mami Renti untuk melanjutkan obrolan kita ke beberapa informasi dulu ya nak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan komunitas Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tari Tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah.
Indonesia is me, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri, menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik Bang Cebice, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang. Kita masih bersama dengan Zaza dan juga Mami Renti, yaitu dari Sanggar Mei. Untuk yang tadi ketinggalan obrolan kita ya, kita masih panjang karena sampai tuntas kayak di jam 10 siang. Oke, dan kita lanjutkan kembali. Ini kalau kita ke Mami Renti nih, sarjana ekonomi. Tapi tiba-tiba ke tarian. Tarian ya. Bagaimana tuh Bingung kisahnya ya? pada awalnya tuh? Dulu sebenarnya kuliahnya mau ngambil jurusan tari sebenarnya. Awalnya ya. Ya, cuma zaman dulu kan orang tua maunya kalau nggak insinyur, sarjana ekonomi gitu Iya benar ya. kan. Kalau zaman dulu orang tua tuh selalu ekspektasinya. Iya, ya, kalau untuk yang seni-seni nggak mau jadi apa gitu kan. Nah, akhirnya ya nurut lah. Anak yang nurut sama orang tua tadi. anak yang berbakti ya. Jadi milihnya ke sana. Sedangkan nari kita hobi tapi diteruskan. Dari gitu. kecil kan? Dari kecil sama kayak Zaza dari TK. Oke, dan akhirnya fokusnya ke tarian sampai dengan saat Iya, akhirnya jadi bisnis ini. Untuk alamat Sanggar Tari Mei ini ada di mana nih? Di Jalan Perpeta, RT 20, RT 25, nomor 20, Kelurahan Bukit Sangkal. Oh, di Bukit Sangkal. Iya, jadi di betul. kawasan ini ya, Tanjung Harapan. Oh, Tanjung Harapan. Iya, arah ke SD Al Azhar 33. Saya pernah ke Perpetak itu, makanya pernah kondangan kalau. Oh iya. Oh, di arah sana gitu. Iya, betul. Tapi kalau buat job-job kayak gitu memang sudah menjadi agenda juga ya? Ya, kalau job wedding sudah pasti agenda gitu. Biasanya selain wedding pernah tampil di mana nih untuk Sanggar Mei? Dan saya dapat bisikan bahwa Sanggar Mei ini sudah banyak sekali prestasi ya. Alhamdulillah. Boleh dong kita pengen kepo prestasi apa aja yang udah didapat selama perjalanan kurang lebih 10 tahun ya? Ya, kalau yang kemarin baru seminggu yang lalu itu juara 1 tari kreasi di Royal Grande Jakabaring ya, yang itu Zaza salah satu penarinya. Oh itu. Ya, juara terus berapa tadi? Juara 1. Oh juara 1, luar Iya. biasa sekali. Terus yang terakhir saya baru pulang juga dari Jakarta, itu kita ikut
grand final lomba tari kreasi Nusantara. Waduh. Memperebutkan Piala Pangdam Jaya. Nah, di situ Sanggar Meme berhasil masuk ranking 8 jadi 10 besar. Waduh, 10 besar Di ya untuk antara tingkat nasional. Tingkat nasional di antara 25 provinsi, pesertanya 45. Bah, itu jadi artinya membawa nama harum Kota Palembang Kota juga Palembang, ya, melalui betul. Sanggar Meme ini tadi. Dan kalau buat apa ya, selektif nggak untuk Mbak Miranti terhadap anak-anak yang pengen bergabung di Sanggar Meme, ada kayak seleksi gitu nggak? Oh enggak, Nggak ya? semua yang dari badannya kaku kami terima. Asal ada kemauan itu Asal tadi. ada kemauan, kita lenturin badannya, berproses, insya Allah bisa. Oke, baik. Dan selain itu untuk jadwal latihan ini memang dipilih seperti yang disampaikan Zaza tadi 1 kali dalam 1 minggu atau ada tambahan hari lain ketika mau tampil gitu? Iya betul, kalau mau tampil, mau lomba itu harinya kita tambah. Nanti untuk hari apanya kita sesuaikan dengan jadwal anak-anak. Mungkin ada yang les gitu kan. Jadi kita sesuaikan di hari apa yang mereka kosong. Oke, nah kalau pemilihan kostum ini kan menjadi salah satu penunjang juga ya untuk penampilan sebuah tarian. Biasanya Mbak Miranti rancangan baju tariannya terkhusus untuk yang kreasi itu tadi siapa nih yang membuat gitu? Kalau rancangannya dari saya, terus kita bawa ke tukang jahit khusus punya kita. Jadi asli dari Mami Renti ya? Iya betul, untuk tari kreasi. Oke, dan kalau Zaza bagaimana tuh? Tadi disampaikan bahwa menjadi salah satu penari yang akhirnya keluar sebagai juara 1. Sama teman-teman pada saat itu bagaimana tuh perasaannya tuh? Pastinya happy sekali Kak, senang. Ternyata nggak sia-sia. Selama kami nih latihan berminggu-minggu, berhari-hari kami latihan terus, itu nggak sia-sia kami bisa juara 1. Kalau Zaza latihan paling lama itu memakan waktu berapa lama tuh untuk sebuah tarian? Biasanya seminggu. 1 minggu ya? Itu paling lama? Iya. Kalau paling cepat ada nggak? 3 hari. Ada 3 hari. Oh 3 hari ada? 3 hari. Waduh, itu pada momen apa tuh tiba-tiba bisa 3 hari langsung tampil? Ya seperti yang kata Mami juara 1 itu kami selama 3 hari langsung. Oh gitu. Jadi dadakan gitu ya? Walaupun dadakan tapi ternyata keluar sebagai juara 1 juga ya? Iya. Luar biasa sekali. Dan apa nih kalau buat kostum menurut Zaza lebih enjoy bawain kostum tarian atau kostum modeling ketika di atas panggung? Sama aja Kak. Sama aja ya. Jadi masing-masing punya keistimewaannya. Masing-masing ada punya Wah, jawaban Zaza kayak udah ini sekali ya. Jawabannya benar-benar ini sekali tuh, rapi sekali ya. Oke, kalau buat Mami Renti, fokusnya di Sanggar Meme ini bukan cuma di tarian ya. Ada selingan kayak modeling. Betul, baca puisi juga. Ada baca puisi juga. Iya. Dan ternyata Zaza juga pernah membawakan puisi juga ya. Pernah Kak. Dan bahkan pernah menang juga mungkin. Pernah sampai Sering ya? Sering banget. Oh sering banget malah justru ya. Waduh, ini nanti di penghujung perjumpaan kita tantang Zaza untuk membawakan sebuah puisi, boleh? Bisa. Nanti untuk Macam BC yang penasaran pengen tahu, ditungguin aja di penghujung perjumpaan kita nanti ya. Dan kalau buat Zaza untuk menjadi penari ini sampai kapan nih akan terus ditekuni? Sampai terus Kak. Terus Sampai ya, terus pokoknya SMP, SMA. Iya, sampai SMP, sampai kuliah, sampai Oke, punya selagi keluarga ada itu waktu. bakal terus. Selagi ada waktu, selagi memang Zazanya punya semangat ya akan punya terus minat ditekuni. pastinya, Biasanya siapa yang paling mendukung Zaza untuk supaya semangat nih, supaya tetap konsisten di atas panggung, supaya tetap pengen berlatih itu siapa? Pastinya Mami. Mami ya. Mamanya Zaza juga. Mama Iya. gitu ya. Kalau mama yang di rumah Kalau bagaimana Sanggar tuh? Mami dia. Kalau di rumah bagaimana untuk dukungannya, lebih ke kayak apa tuh yang paling rempong mungkin? Ya pastinya Mama yang paling rempong. Paling sibuk Iya, ya. Paling sibuk, apalagi mau tampil ya. Iya, pasti. Pokoknya harus perfect untuk kostumnya, jadwalnya Zaza juga. Dan kalau Zaza untuk apalagi tuh tarian yang pernah paling banyak disaksikan itu pada saat di pentas mana tuh? Wedding atau pernah ada momen lainnya? Lomba ya kayaknya Iya, ya. lomba banyak. Itu di atas panggung dengan banyak sekali yang menyaksikan.
Tentu Zaza dan teman-teman ini tertantang sekali ya itu di atas panggung ya. Banget, Kak. Dan tadi udah dijawab bahwasanya ada gugupnya juga di situ. Iya. Tapi makin kesini bagaimana tuh gugupnya? Ya rasa gugupnya masih ada. Masih ada ya manusiawi itu ya. Iya. Tetapi kami selalu sebelum lomba, sebelum kami naik ke panggung, kami selalu berdoa bersama Mami. Oh gitu. Ya, minta dukungan dengan Mami. Ya pastinya kami selalu seperti itu, Kak. Jadi diberikan kelancaran Iya, gitu ya, luar biasa sekali. Dan kita ke Mami Renti lagi nih sebagai pelatihnya. Kita pengen tahu bagaimana sih supaya Sanggar Tari ini bisa mendorong kreativitas anak-anak dalam menciptakan karya tarian baru begitu. Di Sanggar kami anak-anak bukan cuma diajarkan ini tariannya begini-begini, tapi mereka didorong juga untuk bisa menciptakan gerakan. Oh ya, gitu ya. Jadi mengeksplor mereka kan. Coba ini kalau musiknya begini, gerakan kalian bisa nggak? Apa aja minimal satu orang satu gerakan. Nah, jadi mereka tuh kalau udah, aku gerakan aku kayak gini, aku buat bangga gitu. banget mereka. Jadi mereka benar-benar aktif sekali ya, Iya, Mami ya. betul. Oke, kalau Zaza bagaimana ketika ditantang Mami Renti untuk, ayo Zaza ada gerakan nggak tuh? Pastinya seru banget, Kak. Bisa gabungin gerakan sama teman-teman. Itu seru banget. Tapi biasanya Zaza untuk menciptakan sebuah gerakan walaupun spontan itu apa nih? Dengar musiknya dulu? Dengar musiknya dulu, dari musik kita bisa musiknya cepat, kita Ketukannya akan buat cepat. gerakan cepatnya. Oke, jadi menyesuaikan begitu Iya. ya, luar biasa sekali. Oke, baik, dan telepon kita berbunyi, coba kita sapa dulu, ada siapa? Halo perempuan, selamat pagi. Halo. Oke, baik, kayaknya masih malu-malu ya. Oke, dan kalau latihan tarian ini Mami Renti biasanya ada beberapa metode nggak? Ada kayak ada. mendengarkan musik dulu mungkin, atau langsung ke gerakan atau bagaimana? Enggak, kita belajar pakai hitungan dulu. Oh, pakai hitungan dulu. Iya, Jadi pakai tanpa hitungan. musik ya? Tanpa musik dulu. Belajar pakai hitungan, mulai dari yang lambat, baru yang ngebeat yang agak cepat. Oke, Gitu. baru nanti ketika sudah kompak Baru masuk musik. pakai ke musik Iya, gitu. Oke, betul. baik. Dan untuk kalau dari Sanggar Meme ini memberikan kebebasan bagi penari untuk ya itu tadi ya menciptakan gerakan itu Iya. memang sudah menjadi suatu agenda juga biasanya Iya, gitu. betul. Dan gerakan dari tarian yang dibikin oleh anak-anak ini memang dipakai gitu. Iya, kita gabungin kan satu anak satu gerakan. Kalau ada 30 anak udah 30 gerakan ya. Oke. Dan kalau tari kreasi yang berbudaya Palembang ini yang lebih kentalnya kemana tuh? Dari kostumnya atau dari gerakannya biasanya seperti itu, atau dari pemilihan lagunya? Gerakan dan kostum. Semuanya ya? Iya gitu. Kalau musik tinggal nanti pemusiknya yang ngiring gitu ya. Berarti musiknya harus nuansa Palembang juga. Oke. Gitu. Dan paling banyak kalau tarian bernuansa Palembang ini dibawakan pada saat wedding juga termasuk ya? Biasanya pas lomba dia ada tuntutan memang ya. Kayak kita di Museum Bala Putra Dewa sama yang di Museum TPKS kemarin, itu benar-benar tuntutannya tari Sumatera Selatan yang mengangkat tentang prasasti. Oh gitu. Ya, jadi tarian kita juga harus ada unsur prasastinya. Begitu. Gitu. Tapi kalau Zaza tampil tari juga bermake up juga ya? Iya, pastinya. Siapa yang make upin Itu biasanya? dari Sanggar Mimi. Oh, Sanggar juga. juga. Jadi komplit sekali di sini ya. Komplit semuanya ada. Tinggal duduk manis gitu udah cantik. Dan biasanya Zaza untuk menyiapkan tarian ini dengan teman-teman kayak ada koordinasi apa ya, kayak diskusi begitu. Iya, pastinya Nanti si Ani, kamu posisinya di depan ya, saya di belakang gitu nggak? Iya. Nanti kata Mami, sini ya, di sini. Oh iya Mi. Ya. Misalnya dari ada koreksi dari Mami, kami pastinya berkumpul, kami latihan, Bahas, kami ya. bahas satu-satu. Oke. Kami tunjukkan satu-satu dari ulas terus. Dan Jadi luar biasa sekali ya, anak-anak dilatih untuk aktif sekali Iya, gitu ya. mandiri. Mereka kayak apa ya, benar-benar bertanggung jawab ya, Iya, Mami ya. betul. Makanya mereka bisa juara satu karena mereka ini udah dikasih tahu gerakannya, koreksinya apa, mereka diskusi. Iya. Nah, saling koreksi mereka. Oke. Nah, nanti setelah mereka latihan sendiri, baru dia
manggil mami lagi, mami coba cek, kami udah coba koreksi lagi. Oh begitu. Kayak gitu. Aktif sekali ya. Dan kalau buat penempatan posisi itu bagaimana tuh? Lebih ke tinggi badan atau siapa yang lincah nih di depan gitu nggak? Nggak juga, ganti-gantian. Ganti-gantian ya. Kasihan juga jadi yang nggak lincah di belakang terus dong. Lebih kemana tuh tekniknya untuk penempatan? Ya mungkin kalau tari kreasi kita ganti-ganti ya. Mungkin yang pertama ya lincah dulu di depan, terus gantian yang nggak lincah juga ada juga ke depan walaupun nggak terlalu lama gitu kan, gitu. Tapi rata, semuanya rata. Kalau tari kreasi jumlahnya makin banyak makin bagus atau disesuaikan dengan space panggungnya gitu? Enggak, persyaratan dari panitianya apa? Oh gitu. Jadi ada syaratnya gitu ya? Iya, ada syarat, nggak bisa kebanyakan juga. Kalau Zaza pernah bawa tari kreasi apa ya, masih ingat? Ada tari tampa ya. Tari tampa. Sama rampak Nusantara ya. Itu ada filosofinya nggak ini mengenai tarian tampah itu? Tari tampa tuh tari anak-anak bermain dari Sumatera Selatan bermain pakai tampa. Oh iya, kayak tampa untuk beras zaman dulu ya. Padi itu ya. Oke, baik. Dan teman-teman yang ikut dalam kelompok Zaza ini semuanya masih SD semua ya? SD semua. Nggak ada yang SMP nggak? Nggak, lain remaja lain lagi levelnya, iya. Dipisahin gitu Dipisah, ya. Betul. Kenapa nih ada pemisahnya, lebih kemana nih Mami Ranti sebagai pelatih? Tingkat kesulitan tariannya. Jadi kalau anak-anak SD kan kita nggak bisa maksain yang sama dengan tingkat remaja dan yang SMA. Oke. Iya. Kalau ke yang remaja lebih ke mana tuh tingkat kesulitannya? Teknik? Iya, tekniknya lebih sulit, lebih sulit dan apa namanya durasi tariannya juga dia lebih lama. Ya. Yang remaja lebih lama. Kalau Mami Ranti menciptakan sebuah tari kreasi itu biasanya memakan waktu berapa lama tuh? Menciptakan tarian? Gerakannya? Oh, gerakannya bisa 1 bulan. Oh, 1 bulan ya. Yang kayak lagu-lagu Yasaman gitu-gitu ya. Oh ya, itu tari kreasi Palembang. Tari kreasi Palembang. Kalau Palembang ini ada berapa musik nih yang sering dibawakan sebagai tari kreasi selain Yasaman tadi? Banyak sekarang. Ada Palembang Cindo, ada apa lagi ya, banyak pokoknya. Oke. Dan juga tekniknya sama ya, mendengarkan musiknya dulu. Dan baru ke gerakannya kemudian gitu. Iya, betul. Oke, baik. Dan macam bicara dulur-dulur ya. Kita ke informasi dulu yang nak lewat berikut ini, tapi sebelumnya kita persembahkan dulu ada sebuah lagu yang mungkin ini bisa jadi referensi juga untuk Mami Ranti ya, dijadikan sebuah tarian. Ini ada lagu Palembang Cindo. Iya, kita simak sama-sama, jangan kemana-mana. Tetap di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Darussalam tidak pecah dulu tatanan kotanya, ma ini Cindonia. Ayo mang cek bicek kita jingo bersama-sama, Lembang Darussalam disulap pecah mimpi. Jangan lupa kita jaga lingkungannya, Lembang Darussalam supaya Cindo sepanjang masa. Lembang Darussalam ma ini Cindonian, payo kita jaga kebersihan keutuhannya. Masjid Agung, masjid yang megah, jembatan Ampera yang anggun, LRT flyover sudah ada, kapal pesiar kita punya. Syukur alhamdulillah kepada pemimpin kita yang sanggup merubah Palembang jadi Cindonian.
Cindonian. Bayo pangcek bice kita jingo bersama-sama, Lembang Darussalam di Sula pecah mimpi. Tapi jangan lupa kita jaga lingkungannya, Lembang Darussalam supaya Cindo sepanjang masa. Lembang Darussalam ma ini Cindonian. Bayo kita jaga kebersihan keutuhannya, Masjid Agung, masjid yang megah, jembatan Ampera yang anggun, LRT flyover sudah ada, kapal pesiar kita punya. Syukur alhamdulillah kepada pemimpin kita yang sanggup merubah Palembang jadi Cindonian. Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku nggak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi nggak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah seneng banget aku. Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal. Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik belum tentu sejalan dengan sepemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup, dan dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain
juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke baik, Banca Bica dulur-dulur, di mana Pemerado sudah 49 menit melangkah dari jam 9 pagi dan kita sudah ada di penghujung untuk perjumpaan kita dalam perkenalan komunitas bersama dengan Zaza dan juga Mami Renti ya di Sanggar Mei Mei. Nah seperti yang tadi sudah kita janjikan, ini kita akan mendengarkan puisi. Wah, selain pintar membawakan tarian dan juga modeling, ternyata Zaza juga ini sudah berapa kali juga ikutan dalam suatu pementasan pembacaan puisi. Zaza boleh akan membacakan puisi apa nih? Akan membacakan puisi Selamat Pagi Indonesia. Selamat Pagi Indonesia. Oke, boleh kita persembahkan untuk pendengar kita Zaza ya. Oke, untuk Panca Bica juga yang menyaksikan di tayangan YouTube Perompak Palembang, silahkan langsung lihat bagaimana ekspresi dan juga tampilan Zaza di kesempatan kali ini akan membawakan puisi dengan judul Selamat Pagi Indonesia. Untuk Zaza, kita hitung sama-sama 3, 2, 1, silakan. Selamat Pagi Indonesia, karya Sapardi Djoko Damono. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung mungil mengangguk dan menyanyi kecil buatmu. Aku pun sudah selesai. Tinggal mengenakan sepatu dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiaku padamu dalam kerja yang sederhana. Bibirku tak biasa mengucapkan kata-kata yang sungkan, dan tanganku terlalu kurus untuk mengacu terkepal. Selalu kujumpai kau di wajah anak-anak sekolah, di mata para perempuan yang sabar, dan di telapak tangan yang membatu para pekerja jalanan. Kami telah bersahabat dengan kenyataan untuk diam-diam
mencintaimu. Pada suatu hari, tentu ku kerjakan sesuatu agar tak sia-sia kau melahirkanku. Seekor ayam jantan menegak dan menjeritkan salam padamu. Ku bayangkan sehelai bendera berkibar di sayapnya. Aku pun pergi bekerja, menaklukkan kejemuan, menembuhkan kesangsian, dan menyusun batu ketabahan. Benteng kemerdekaanmu pada setiap matahari terbit. Oh, anak zaman yang megah. Biarkan aku memandang ke timur untuk mengenangmu. Wajah-wajah yang penuh anak-anak sekolah berkilat. Para perempuan menyalakan api. Dan di telapak tangan para lelaki yang tabah telah hancur kristal-kristal dunia. Dus, hianat, dan pura-pura. Selamat pagi, Indonesia. Seekor burung kecil memberi salam kepada si anak kecil. Terasa benar, aku tak lain milikmu. Oke, baik, luar biasa sekali. Wah, penghayatannya luar biasa sekali Zaza ya. Ini menjadi salah satu contoh juga buat teman-teman, terutama anak-anak di usia di kelas 6 SD ya, bahwasanya bisa menjadi apa ya, seniman muda itu tentu harus dengan latihan dan juga harus dengan keseriusan juga Zaza ya, supaya bisa tampil maksimal seperti yang tadi sudah dibawakan Zaza. Wah, luar biasa sekali. Oke, baik, dan ke Mami Renti mungkin secara singkat apa nih yang pengen disampaikan sebagai penutup, silakan. Ya, buat anak-anak yang masih muda seperti Zaza ya, teruslah berlatih. Kalau mau ikut bergabung ke Sanggar Meme juga boleh. Oh, boleh ya. Tentu saja dengan senang hati. Silakan datang langsung ke Sanggar Meme. Tadi di Jalan Perpetak ya, di Bukit Sangkal. Bisa langsung gabung. Ayo kita latihan nari bersama dan mengeksplor lagi gerakan-gerakan tarian. Untuk Instagramnya di mana tuh? Instagramnya @sanggartarimeme. Oke, jadi bisa DM ke situ ya untuk informasi lebih lanjut ya Mami ya. Untuk Zaza apa yang pengen disampaikan untuk kedepannya nanti? Ya, semoga bisa lebih maju ya. Amin ya rabbal alamin. Generasi muda. Dan Zaza minta izin ya, mohon dukungannya untuk Zaza karena Zaza di bulan April 6 sampai 9 April nanti 2026 ya 2026 nanti Zaza akan lanjut ke nasional di The Little Champ Sumatera Selatan menjadi The Little Champ Indonesia 2026. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya kita yakin doa dari pendengar kita dan juga untuk Zaza mudah-mudahan bisa membawa nama Sumatera Selatan ya di kancah internasional, bahkan dari nasional ke internasional. Ini akan semakin harum dengan prestasi yang akan dibawa oleh Zaza. Oke, sekali lagi terima kasih waktunya buat Mami Renti. Buat Zaza juga kita nantikan dengan cerita lainnya juga nanti ya di Pro 4 FM Palembang. Dengan kesibukannya mudah-mudahan ini akan menjadi anak yang selalu membanggakan orang tua ya. Oke, dan Manja Bika kita harus berpisah karena waktu kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang sudah menyimak obrolan kami, dan yang belum sempat silakan tonton ulang tayangan YouTube-nya di channel YouTube Pro 4 Palembang. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.